Ada 3 hal di dalam agama ini yang banyak orang kecelik, tercengang, atau kadang salah paham. Yang pertama, pengen jadi orang baik tapi menampakkan kebaikan. Pengen jadi wong apik tapi ngetok keapian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ala abdihi hudan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah pengawasan Masjid Agung rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi nikmat iman. Alhamdulillah, masih diberi nikmat sehat sedang ini. Alhamdulillah. Ini tapi kok saya lihat perempuannya semakin sedikit. Oh belum. Biasanya perempuannya yang lebih banyak. Alhamdulillah kita semua sehat, kita semua masih diberi nikmat iman, dan alhamdulillah kita masih diberi nikmat sempat dan ikhlas. Ikhlas nggih kawula mriki. Alhamdulillah. Ini tidak semua orang bisa ikhlas untuk datang ke majelis ilmu, apalagi dibayang-bayangi dengan adanya COVID-19. Alhamdulillah ini kita masih punya kesempatan, diberi nikmat oleh Allah, ini patut kita syukuri, ini dulu yang kita syukuri. Alhamdulillah masih diberi kesempatan, dan insya Allah ini kita semua hadir di taman-taman surga yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kebahagiaan ini terus bisa berjalan, terus bisa kita nikmati dan kita rasakan apapun yang terjadi di tengah kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa menjalankan sunnahnya Rasulullah untuk bisa puasa hari Kamis sekaligus niate setunggal nopo kali nopo kesupen. Ini kita bisa niatkan Kamis sekaligus puasa ayam. Alhamdulillah, tidak semua orang juga diberi kesadaran untuk bisa berpuasa. Kalau orang ngelih itu banyak, tapi untuk mampu sengaja untuk berpuasa itu tidak banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengajak kepada jamaah sekalian dan pribadi saya khususnya. Ada 3 hal yang kalau bahasanya orang Jawa itu kecelik. Jenengan paham boten kecelik itu nopo? Tercengang.
kecelik. Nek wong Jawa nyebut kecelik. Ada 3 hal di dalam agama ini yang banyak orang kecelik, tercengang atau kadang salah paham. Yang pertama, pengen jadi orang baik tapi menampakkan kebaikannya. Pengen jadi wong apik tapi ngetok ke keapian. Ini termasuk yang kecelik. Kebaikan itu kalau semakin ditampak-tampakkan malah menjadi kejelekan. Ya ada juga kebaikan yang perlu ditampakkan nih, kalau sengaja diketok-ketoknya malah jadinya Misalnya gini Mbak, Bu, ada orang yang kenalan. Namanya siapa? Nama saya ini Al-Mukarram, Kiai Haji, Profesor, Doktor, tuh banget gelare Rohman. Padahal sebenarnya Rohman sing dikenalkan banyak sekali. Mestinya ditambahi Profesor Dr. Kiai Haji Al-Mukarram Syekh Rohman Al-Marhum. Kebaikan itu kalau ketok-ketoknya, kalau sengaja ditampak-tampakkan justru akan menjadi kejelekan. Kesannya menjadi iya. Bu, Pak, kalau seandainya jenengan datang ke rumah orang bertamu, terus orang itu cerita tentang kebaikannya sendiri, ngapik-ngapik ke awake dhewe, kira-kira Bapak Ibu senang mendengarkan apa malah wanyel? Sampeyan ngerti orang masjid sebelah itu megah banget. Ini orang aku panitia ya, enggak jadi. Itu sakmene aku sing lakoni, sing golekne duit aku kabeh. Itu yang nyari saya, kalau bukan karena saya enggak jadi. Kira-kira jenengan yang diceritani seperti itu seneng apa seneng? Seneng kok wong koyo iki. Iklan. Jadi yang pertama yang harus kita ingat, kembali kalau kita punya kebaikan, memang ada yang perlu kita tampakkan supaya menginspirasi orang lain. Betul? Betul. Ada kan sengaja yang perlu kita tampakkan supaya menginspirasi. Niatnya begitu. Tapi kalau sekedar ditampak-tampakkan supaya kelihatan wah, nah itu yang menjadi kecelik itu. Orang malah jadi apik tapi malah jadi. Bu, jenengan tahu biji mangga, di dalam mangga itu ada bijinya ya. Itu nek wong Jawa ngarani pelok ya. Nah, itu supaya bisa tumbuh dan nanti berbuah itu harus ditaruh di atas meja apa ditanam di dalam tanah. Ditanam, ditutup supaya nanti tumbuh dan berbuah menjadi pohon yang bagus, nanti buahnya juga enak. Kalau ditaruh di atas ya nggak tumbuh apa-apa, malah mati. Atau yang ditumbuh mati itu ya cobaan. Tapi yang harus kita pahami, semakin kita tidak menunjukkan kebaikan itu, semakin aman pahala yang kita lakukan itu. Nanti kalau orang nggak tahu gimana dah, kita ini nyari ridhonya Allah apa mencari pandangan manusia. Nah, kalau mencari ridhonya Allah yang penting kita lakukan, insya Allah nanti Allah yang. Maka ada makalah itu mengatakan kun ardon fi qadamin nas. Jadilah tanah
buat kaki-kakinya manusia. Artinya apa Pak, Bu? Tanah itu kan di bawah nih, diinjak-injak, maaf, yo dikencingi, yo diludahi, ya sembarangan lah. Meskipun tanah itu dibawa dan diinjak-injak, kira-kira harga tanah di Sleman semakin turun atau semakin naik? Melejit Pak. Orang imbang UMR cilik tanah naik terus cepat. Meskipun tanah itu diinjak-injak, dihina-hinakan, tapi harganya semakin naik terus. Meskipun kebaikan itu kita tidak kelihatan, kalau kita tutupi di bawah, insya Allah itu akan membuat kita luar biasa. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah ini kebaikan. Memang perlu kebaikan itu ditularkan, tapi niatnya untuk mengedukasi, mengajak yang lain, bukan untuk gagah-gagah. Kalau kita hanya untuk gagah-gagahan itu kecelik. Karpe pengen ketok apik malah jadi orang. Nah ini yang pertama, supaya kita membangun setiap kebaikan itu bisa kita nikmati. Karena banyak kebaikan itu ketok itu keapian, tapi istilahnya hilang pahalanya karena kita tampak-tampakkan seperti itu. Saya itu kemarin dijapri orang. Pokoknya sana nengkong itu dijapri pentahajud. Tahajud. Satu sisi apik nangane tahajud ini. Apik mboten? Apik. Ning ayo tahajud, nanti kalau enggak tahajud sia-sia usia kita, umur kita. Ya bener ya, bener. Tapi ya jangan selalu terus kemudian dijapri, terus itu nanti cenderungnya tidak menjadi kebaikan. Ya hampir mengingatkan. Mari kita membangun diri kita ini supaya kebaikan ini tetap menjadi kebaikan dan kita mengambil manfaat dari kebaikan. Kebaikan tetap kita lakukan, tapi jangan ada di dalam pikiran kita untuk menampak-nampakkan. Semakin kita tanam, semakin kita menuai kebaikan. Jadi wong tawadhu itu merendahkan diri, menutup dari semua yang terlihat oleh orang lain. Bukan berarti tawadhu itu semakin rendah, semakin hilang. Justru semakin kita tawadhu, semakin bersinar di hadapan Allah. Sampai kemarin yang ngamal itu ya, mboten kan sebut-sebut, mboten. Paling sampean, mboten. Semakin kita tidak merasa bahwa kita yang baik, Allah semakin memberikan sesuatu yang baik di dalam hidup. Tapi kalau nggak disebut aja dia menyebut dirinya sendiri, nah ini yang perlu kita koreksi untuk diri kita, supaya apa yang kita lakukan benar-benar kita nikmati ketika kita melakukan, dan kita nikmati pahalanya pada saatnya nanti. Bukan kita melakukan lalu potong pahalanya hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau pengen kaya kok nggak mau sedekah, itu kecelik. Pengen kaya tapi nggak pernah mau sedekah, kecelik. Dikira uang yang ditimbun, disimpan itu akan semakin banyak. Bu, nih uang itu disimpan saja semakin banyak apa semakin banyak? Kita sering memahami nih, uang itu disimpan nanti semakin banyak.
Semakin kita menyimpan uang kita ya semakin seperti itu, segitu aja. Tapi kalau uang itu kita alirkan, kita sedekahkan, Allah janjikan apa? Tambahan di dalam harta kita. Ibu minumnya dari air apa? Sumur, pam atau apa? Sumur ya, sumur ya betul. Sumur itu begitu airnya diambil, dia juga tidak habis. Begitu didiamkan, airnya juga tidak meluap kemana-mana dan membanjiri mana-mana. You know? Kalau air di dalam sumur itu kita timba, kita ambil, maka airnya akan tambah jernih, sumbernya tambah baik, tambah semakin banyak, semakin bagus air di dalam sumur itu. Tapi kalau air di dalam sumur itu kita biarin aja, lama-kelamaan akan semakin bau, sumbernya juga bisa akan hilang, nanti juga menjadi sumber penyakit di dalamnya. Tapi kalau kita ambil, itu juga tidak habis. Kalau kita biarkan, itu juga tidak melebar kemana-mana. Begitu juga dengan harta kita. Kalau kita alirkan harta itu, maka ada ruang yang kosong lagi yang akan mengisi dari harta kita ini. Semakin kita alirkan, Allah janjikan Allah akan memberikan tambahan yang lebih banyak. Kalau kita kosongkan, misal ini Bu, ini gelas, kalau kita minum, pengen tambah lagi, caranya gimana? Dikosongkan, jadi diminum dulu, nanti dijoki lagi. Kalau kita simpan gini terus, tapi kita pengen tambah, ya meluber, tidak menjadi milik kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi kaya, berbagilah. Orang-orang yang kaya di dunia itu, selama hidupnya dia mencari uang, begitu sudah kaya raya, nikmat tertinggi adalah ketika dia bisa berbagi. Nikmat tertingginya ketika dia bisa berbagi. Lah uang atau harta yang kita punya itu seperti pembantu. Uang itu kalau kita berikan itu seperti uang yang hidup. Uang yang kita tahan itu uang yang mati. Kalau kita punya pembantu, dia hidup bekerja membantu kita, meringankan kita, kita lebih senang daripada punya pembantu yang tidur aja. Kalau uang itu kita berikan kepada yang lain, maka dia memberikan pahala kepada kita. Kalau kita sedekahkan jariah, uang itu akan mengalir pahalanya ke dalam diri kita. Tapi kalau kita hanya tahan saja, uang itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan pertambahan apa-apa. Tapi kalau kita alirkan itu sesuai dengan perintahnya Nabi, maka itu akan semakin mengayakan kita. Nah, memberi ini bukan soal kita punya atau tidak, tapi kita mau atau tidak. Memberi tidak harus nunggu kita mampu, tapi kita mau apa tidak. Nah, kalau ingin kaya, alirkan. Semakin banyak yang teraliri, semakin banyak yang mendoakan keberkahan rezeki kita. Semakin banyak yang mendoakan bertambahnya rezeki kita. Kita lihat orang yang kita kasih, oh, alhamdulillah, semoga rezekinya barokah, tambah, mesti gitu deh. Nah, luar biasa. Mana kosomalun min sodakotin. Tidak ada harta yang berkurang hanya karena soal sodako. Manggon itu nak sodako.
Nabi menegaskan sedekah itu tidak membuat harta kita berkurang dan habis. Justru sedekah itulah yang membuat harta kita semakin bertambah. Orang yang pelit di dunia, nggak mau sedekah, nggak mau berbagi, itu sesungguhnya orang yang dermawan. Ulangi biar bingung. Orang yang pelit di dunia itu sesungguhnya orang yang dermawan. Kenapa? Karena dia mencari harta yang banyak, lalu hartanya itu dia tinggalkan di dunia ini ketika dia meninggal supaya diwariskan anaknya. Dermawan dia. Dermawan. Kalau orang di dunia yang dermawan itu sesungguhnya orang yang pelit. Kenapa? Karena hasil kerja dia, semua yang dia dapatkan tidak mau dia berikan kepada orang lain, tapi ingin dia bawa sampai ketemu Allah. Saya tanya Pak Bu, harta itu dibawa mati napa mboten? Pak, harta itu dibawa mati napa mboten? Bu, dibawa mati napa mboten? Sing lanang sing ketok akeh, Pak, harta dibawa mati napa mboten? Mboten. Harta itu dibawa mati. Cuma orang yang mati, orang yang meninggal itu tidak bisa membawa hartanya sendiri. Supaya harta yang kita kerja keras setiap hari, banting tulang ini, supaya bisa kita bawa mati, kita titipkan kepada orang, kita titipkan kepada anak yatim. Harta yang kita titipkan pada anak yatim akan kembali pada saat perhitungan amal perbuatan kita di alam. Apa yang kita berikan kepada orang miskin, nanti saat dihitung semua harta itu kembali ke kita. Kita kerja keras siang malam, kadang tidak tahu waktunya sholat hanya untuk mencari uang itu. Kalau hanya kita sisakan di dunia, hanya kita tinggal di dunia, emang harus kita bawa mati. Tapi caranya harus kita titipkan kepada mereka-mereka yang berhak. Sekarang tak tanya lagi, Pak, harta dibeto mati napa mboten? Masih ragu. Bu, harta dibawa mati apa tidak? Dibawa, cuma caranya dititipkan. Gak ada orang yang bisa membawa hartanya sendiri. Titipkan. Kira-kira ya, kalau kita mau berpikir, masa sih kita kerja keras siang malam, kadang sampai melupakan keluarga, jauh dari keluarga, lalu kita tinggalkan semua itu, tidak bisa kita bawa untuk sowan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa hanya segitu? Nah, harta harus kita bawa ke sana dengan cara dititipkan. Kadang banyak orang yang berpikir, lah nanti anakku gimana Pak, Bu? Memikirkan rezekinya anak itu sama dengan memikirkan jenggotnya anak. Jenggotnya anak kok dipikir kapan jenggotnya anakku tumbuh. Dan nanti kalau waktunya tumbuh sendiri, nggak usah kita pikir. Apakah kita lupa bahwa kita lahir itu dalam keadaan kosong, lalu kita berjuang, Allah memberikan dan menitipkan kekayaan kepada kita? Kenapa kita juga tidak punya keyakinan bahwa anak kita juga akan mengalami hal yang sama tanpa harus kita tinggalkan? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini memang agak berat, tapi begitulah Islam, mendorong kita
bahwa harta yang kita punya itu harus kita bawa dengan cara dititipkan supaya nanti pada saat dihisab kita, semua yang kita titipkan itu kembali ke kita. Oh, ini hartamu ya, ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita latih diri kita sendiri. Kalau kita ingin dikayakan oleh Allah, mari kita berbagi. Mari kita berbagi, baik itu pada kondisi kita mampu maupun kondisi tidak, baik itu luar biasa. Bisa kita lakukan, bisa kita coba, karena Islam sudah mengukur kemampuan kita untuk melakukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, pengen jadi hebat jagoan dengan mengalahkan orang lain, itu juga kecelik. Karena sesungguhnya orang yang hebat itu bukan orang yang mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan siapa? Dirinya sendiri. Orang yang hebat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain, tetapi bisa mengalahkan dirinya sendiri. Seringkali Pak Bu, emosi kula panjenengan itu dikendalikan oleh orang lain, bukan dikendalikan oleh kita sendiri. Tak kasih contoh. 3 hari ini kita bahagia. Anak kita datang ke rumah, cucu kita kumpul ke rumah, menantu kita cucu kumpul di rumah semua. Wah, bahagia sekali 3 hari ini. Tapi nanti maghrib 5 menit, jam 6 sampai jam 6 5 menit ada tetangga jenengan yang lewat di depan rumah terus ngerasain jenengan. Dasar orang itu sok-sokan, gaya, sombong dan lain-lain. Terus jenengan dengar pembicaraan dari tetangga itu, apakah jenengan tetap bahagia atau mikir omong itu? Mikir omong itu tetap bahagia? Kebanyakan dari kita malah mikir omong itu malah mantunya ya bijak rasanya. Panjang tonggo sih jika ambilin turun katanya. Jadi kadang kebanyakan dari kita, emosi kita justru dikendalikan oleh orang lain. Gimana? Asalnya kita bahagia malah disetir oleh perasaan orang lain, lalu kita tidak bahagia, menantu kita, cucu kita ikut kita ajak tidak bahagia. Nah, pemenang yang sebenarnya adalah yang bisa mengalahkan emosinya sendiri, bisa mengalahkan emosinya. Nah, pemenang sejati adalah orang yang bisa memaafkan, orang yang bisa memaafkan. Kelihatannya memaafkan itu gampang apa mboten Bu? Berat mana memaafkan dan tidak memaafkan Pak? Berat mana memaafkan sama tidak? Berat mana? Waduh putih. Kalau kita memaafkan orang lain memang berat, tetapi begitu maaf itu kita berikan, beban itu ketika langsung ringan. Tapi begitu kita menahan maaf ini dan menyimpan dendam itu, ini akan semakin membuat kita berat. Ibarat bara api kok kita bawa kemana-mana, itu kan orang yang nggak waras ya. Bara api dibawa kemana-mana, dendam dibawa kemana-mana. Kalau kita lepaskan, kita ikhlaskan, memang berat. Kita lepaskan, kita ikhlaskan, maka sesungguhnya yang pemenang itu kita sendiri, kita yang bahagia. Orang yang
biasanya menyimpan dendam, menyimpan sakit hati di dalam dirinya kepada orang lain, itu emosinya dikendalikan oleh orang itu, bukan oleh dirinya sendiri. Lah hati ini Pak Bu seperti kulkas. Kalau ibu-ibu itu lebih cerdas soal kulkas itu. Yang disimpan di kulkas itu yang baik-baik, betul Bu. Karena ada satu aja yang buruk disimpan di kulkas, maka yang baik semuanya akan berbau. Kalau hati kita ini yang kita simpan yang buruk, maka seluruh kebaikan di dalam hati ini bisa tercemar. Tapi kalau kita simpan kebaikan di dalam hati ini, maka itulah yang nanti akan keluar sebagai sebuah kebaikan. Dendam, sakit hati, kita lama-lama kita simpan di dalam ini malah akan semakin buruk. Lah hati kita ini Pak Bu ibarat tanah itu. Tanah itu kalau ditanami maka dia akan tumbuh apa yang dia tanam. Kalau tidak ditanami dia juga akan tumbuh rumput-rumput yang ada. Itu enggak ditanam tapi tumbuh. Begitu juga dengan hati kita. Kalau hati ini kita biarkan kosong, yang tumbuh adalah keburukan. Kadang sudah kita tanami kebaikan di dalam hati kita, itu keburukan masih juga tumbuh. Apalagi yang kita sengaja simpan, sakit hati, dendam, dan kebencian-kebencian yang ada kita tanam, kita tumbuhkan di dalam hati ini, maka luar biasa. Nah, kebencian, sakit hati ini menandakan bahwa kita itu bukan pemenang. Kita bukan pemenang yang sesungguhnya karena kita tidak bisa mengalahkan emosi kita sendiri. Justru emosi kita dikalahkan oleh orang lain yang mengendalikan emosi kita dengan terlihat kita masih menyimpan sakit hati, dendam. Kalau dengan tetangga di sampingnya juga sakit hati, mau kemana ini? Saya itu masih bingung. Di masjid ini tuh sana itu bagi saya selatan. Kalau kita di sebelah kanan sana punya tetangga, sementara jalannya hanya ini, ada orang yang kita tidak bisa maafkan, dia duduk di depan pintu, kita mau lewat nggak jadi. Musuh, ngarep omah masuk. Lewat sini. Lewat ke kiri. Ada orang yang tidak bisa kita maafkan juga duduk di depan rumah, nggak jadi lewat. Karena ada dendam dalam hati. Lewat ke depan. Ada musuh kita yang duduk di depan rumah, nggak jadi lewat lagi. Ke belakang juga begitu. Akhirnya buntu nggak kemana-mana. Sesungguhnya yang buntu itu jalannya apa? Hati kita. Hatinya kita. Karena kita tidak bisa memaafkan. Sesungguhnya yang hebat itu bukan kita. Karena kita tidak mampu mengolah emosi kita sendiri, mengolah nafsu kita sendiri, sehingga kita tidak bisa ke sana hanya karena ada orang yang kita benci. Tidak bisa ke sana kita karena ada orang yang kita benci di depan. Di situ juga seperti itu. Hidup kita menjadi susah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu sesungguhnya pemenang sejati, maka Nabi mengatakan jihadul akbar itu jihadul nafs, mengendalikan emosi kita. Saya mengajak kepada pribadi saya dan Bapak Ibu sekalian, ayo kita melatih diri jangan sampai emosi kita dikendalikan oleh orang lain. Jangan sampai emosi kita disetir oleh emosinya orang lain. Dengan cara apa? Maafkan mereka. Maafkan mereka, jangan simpan dengki, benci, dendam di dalam hati sekeras mungkin. Meskipun mereka tidak memaafkan, maafkan dari kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini berapa menit lagi? Lima menit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Ini 3 hal yang membuat kadang kita kecelek. Punya kebaikan ingin kita tonjol-tonjolkan, sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah kita biarlah Allah yang tahu. Kalau ingin Allah memberikan kepercayaan kepada kita, memberikan amanah lebih banyak kepada kita wujudkan syukur itu dengan berbagi. Semakin kita berbagi, semakin kita alirkan itu, semoga dengan begitu Allah memberikan kepercayaan lebih kepada kita, Allah menitipkan yang lebih kepada kita. Dan yang ketiga, jangan sampai kita kecelek. Orang yang hebat itu bukan orang yang mengalahkan orang lain, tetapi orang yang bisa mengendalikan nafsunya sendiri. Pesannya, jangan sampai emosi kita dikendalikan oleh orang lain, nafsu kita disetir oleh orang lain. Kalau kita bisa melakukan, insya Allah hidup kita bahagia. Yang membuat kita sakit, membuat kita lemah itu sesungguhnya adalah kebencian, kedengkian yang kita simpan bertahun-tahun di dalam hati kita. Semakin kita lepaskan, semakin membahagiakan hidup kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga yang sederhana ini bermanfaat, bisa kita lakukan, bisa kita terapkan, bisa kita ajak saudara, anak, keluarga kita, dan semoga Allah senantiasa memberkahkan rezeki kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maslahah, dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi lagi, rencana besok hari Kamis ya, pokoknya sebelum pengajian nanti kita usahakan sampai sini jam 4:30. Nanti Pak Rahmat kalau Ustaznya belum datang mimpin dulu ya, tak terusan. Ada pertanyaan? Mungkin ada usul? Usul? Monggo Bu. Usul? Nah, nyaminannya insya Allah sudah sesuai standar. Apa ada yang kurang? Ini yang di sebelah saya. Lepas Pak. Ikram. Kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma